Halo, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan kedatangan narasumber Bu Yayu yang akan sharing terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN. Mungkin sebelum kita mulai diskusi kita hari ini terkait manajemen dan juga Smart ASN, mungkin bisa perkenalan dulu Bu Yayu. Halo, selamat sore Bu Yayu, suara saya terdengar? Halo, selamat sore Bu Awanis. Apa kabar Bu? Baik Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Awanis. Mungkin hari ini kita akan diskusi bareng Bu terkait manajemen dan Smart ASN. Siap. Kenalan sebentar Bu, supaya teman-teman di sini makin engage sama Bu Yayu. Silakan Bu. Siap, terima kasih Bu Awanis dan halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam podcast ini dan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yayu Hidayah. Saya berunit kerja di di program studi PPKN, jurusan PKNH, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu, Bu. Terima kasih Bu Yayu. Jadi di UNY Prodi PKN ya Bu ya, di Fakultas Ilmu Sosial. Iya, BPKN. Oke Bu, hari ini kita akan discuss ya Bu. Yang pertama mungkin mengenai manajemen ASN. Kalau menurut Bu Yayu sendiri, sebenarnya fungsi dari ASN ini apa nih Bu? Oke, terima kasih Bu Awanis. Teman-teman semuanya, Ibu Awanis itu mempertanyakan mengenai fungsi ASN dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sendiri Bu ya, pasal 11 menyatakan ada 3 sebenarnya fungsi ASN tersebut, yaitu pertama sebagai melaksanakan kebijakan publik, kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan publik, kemudian yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu merupakan 3 tugas dari ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 Bu Awanis. Baik, terima kasih Bu Yayu. Jadi tugas utama dari ASN ini adalah melaksanakan kebijakan publik, terus kemudian memberikan pelayanan publik, dan juga mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ya Bu ya. Terus kemudian kalau untuk manajemen ASN sebenarnya apa ya Bu manajemen ASN? Oke, karena tadi ASN itu memiliki 3 fungsi tersebut, kalau mengenai manajemen ini, manajemen merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, kesejahteraan dari PNS itu sendiri, Bu. Itu merupakan manajemen dari ASN. Jadi betapa pentingnya manajemen ASN untuk kita pelajari dan kita aplikasikan bersama ya Bu ya. Lalu Benar kemudian sekali, Bu. mengapa ya Bu harus ada manajemen ASN yang perlu kita pahami bersama sebagai ASN ini? Ya. Mengenai mengapa perlu adanya manajemen ASN ini merupakan suatu pertanyaan besar juga, Bu ya, karena memang mengapa manajemen ASN ini diperlukan adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kan organisasi tersebut membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi ya Bu ya. Jadi disinilah mengapa diperlukan manajemen ASN tersebut Bu. Kalau untuk hasil manajemen ASN sebenarnya diharapkan ASN yang seperti apa ya Bu? Oke, selaras dengan mengapa dibutuhkannya manajemen ASN tersebut, hal yang diharapkan dari adanya manajemen ASN ini adalah tentu saja pegawai ASN yang memiliki keprofesionalan, memiliki nilai dasar etika profesi yang bebas dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan hasil dari manajemen ASN itu, Bu Awanis. Wow, berarti sangat kompleks juga ya Bu ya terkait manajemen ASN. Di dalam manajemen ASN kita mungkin mengenal bersama ya Bu terkait merit system. Sebenarnya merit system dalam manajemen ASN itu seperti apa ya Bu ya? Kalau mengenai merit system sendiri, Ibu sebenarnya dan teman-teman semuanya,
Merit ASN ini merupakan suatu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, hingga pensiun dari pegawai ASN itu sendiri. Jadi itu merupakan manajemen sumber daya manusia yang agar terkualifikasi. Baik, berarti merit dalam manajemen ASN ini juga proses yang sinergis dan kolaboratif ya Bu ya dari berbagai sisi kehidupan ASN. Lalu kemudian ASN ini juga diminta untuk adaptif ya Bu ya pada keberagaman teknologi atau kemajuan teknologi informasi saat ini yang kemudian kita kenal dengan Smart ASN. Mungkin kalau Smart ASN menurut Bu Yoyo sendiri seperti apa dan fungsinya apa ya Bu Smart ASN? Oke, kalau mengenai Smart ASN ini sebenarnya satu kesatuan Bu ya. Smart ASN ini terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, networking, hospitality, kemudian penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Itu merupakan Smart ASN tersebut. Kalau untuk fungsinya sendiri Bu, sebenarnya Smart ASN ini ditujukan untuk apa ya? Kalau fungsi sendiri, fungsi dari Smart ASN ini adalah sebagai penghasil agar pegawai itu memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Itu fungsi Smart ASN. Oh gitu ya Bu ya. Lalu kemudian kalau di instansi Bu Yayu sendiri sebenarnya bagaimana Smart ASN dan juga pengaplikasiannya ya Bu? Mungkin dalam penerapan Tridharma perguruan tinggi bagaimana Smart ASN ini bisa digunakan atau menjadi landasan dalam melakukan pendidikan pengajaran, terus kemudian juga pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Oke, terima kasih Mbak Wanis. Mengenai bagaimanakah Smart ASN dan pengaplikasiannya, teman-teman semuanya, Smart ASN ini kan mesti memiliki dan menguasai teknologi, bahkan mampu untuk merekayasa dan membuat berbagai aplikasi dalam mewujudkannya sebagai pelayanan yang prima kepada masyarakat. Maka dari itu, bagaimana pengaplikasiannya adalah harus memiliki nasionalisme yang tinggi dengan mengaplikasikannya dan melaksanakan asas kepemerintahan yang baik, seperti memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan empati. Seperti itu, Bu, pengaplikasian. Sangat menarik ya Bu terkait Smart ASN ini. Lalu ini kan sebuah proses juga ya Bu terkait Smart ASN. Apa kira-kira strategi dalam menyiapkan Smart ASN terutama di era digitalisasi saat ini? Kalau mengenai strategi sendiri, sebenarnya ada salah satu strategi yang paling unggul, Bu, yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu program yang dibuat dan dirancang sebagai upaya untuk dalam rangka meningkatkan pengamalan, pengetahuan, dan kemampuan dari ASN tersebut untuk dapat memiliki kinerja yang baik terhadap lingkungan kerjanya. Itu merupakan salah satu strateginya, Bu, yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Baik, jadi poinnya adalah pentingnya pendidikan dan juga pelatihan bagi dosen untuk kemudian mengaplikasikan Smart ASN ya Bu. Tapi mungkin kehadiran dunia digital yang saat ini semakin masif juga bisa menjadi sekaligus tantangan bagi manajemen ASN dan juga Smart ASN. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau mengenai tantangannya, Bu, ya, sebut saja ini ada tantangannya. Dan tantangan ASN di Indonesia adalah mengupayakan pemanfaatan transformasi digital, yaitu dengan high collaboration antar ASN. Maka di sini nanti akan ada, Bu, beberapa kecakapan digital yang perlu dikuasai oleh ASN tersebut. Dan dengan kecakapan digital tersebut, maka akan mengupayakan adanya high collaboration antar ASN. Gitu, Bu. Baik, terima kasih insight yang menarik yang bisa kita peroleh teman-teman dari Bu Yayuk mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN. Jadi dari podcast singkat kita sore hari ini bisa saya simpulkan bahwa manajemen ASN, aparatur sipil negara ini menjadi sebuah proses pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan juga sekaligus manajemen kinerja ASN tadi sebagai konsep manajemen
publik yang baru berbasis kinerja merupakan sebagai sebuah terobosan yang mampu meningkatkan kinerja ASN yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pelayanan publik. Terima kasih sebelumnya Bu Yayu atas Sama-sama, Bu. informasi dan ilmunya terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast kita yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Bu Yayu dan juga teman-teman. Selamat sore, terima kasih Bu Awanis.